Buku Sukses Memimpin karya Ellen G. White. Kerendahan hati. Jalan dengan rendah hati di hadapannya. Kenakanlah olehmu segenap perlengkapan senjata Allah dan jangan lupakan kasut Injil perdamaian. Janganlah datangi seseorang dengan suatu langkah yang berat atau dengan amarah dalam suaramu. Hendaklah semua hamba Allah, mulai dari mereka yang menduduki jabatan tertinggi sampai kepada mereka yang berada pada kedudukan paling bawah, berjalan dengan rendah hati di hadapannya. Manuskrip 140 1902. Waktu berdoa. Jangan lupa berdoa dan berembuk bersama-sama sebelum mencanangkan rencana-rencanamu, dan kemudian dengan Roh Kristus majukan pekerjaan itu dengan bersatu. Jika salah seorang dari antara kamu memutuskan bahwa ia tidak dapat bekerja sama dengan saudara-saudaranya dan tidak mempunyai keinginan untuk bekerja sama karena perbedaan pendapat, maka jalan yang harus ditempuh tidak ada persoalan. Rendahkanlah dirimu sendiri di hadapan Allah dan berusahalah berdoa, karena kamu tidak dapat dan tidak boleh coba-coba bekerja dengan berselisih. Dari setiap orang yang memaksa dengan keras kepala dan kehendak diri, Allah akan mengambil rohnya, dan orang lain akan memakai mahkota yang tadinya adalah untuknya. Allah hanya menerima mereka yang mau belajar tentang Kristus, mereka yang mempelajari firman-Nya, mempelajari pelajaran-pelajaran tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati, pelajaran tentang penurutan, kerelaan untuk melakukan pekerjaannya dengan cara Allah, bukan jalan mereka yang terbatas. Cinta diri, sombong, dan kepuasan diri terletak pada dasar pencobaan-pencobaan dan perselisihan terbesar yang memang selalu ada dalam dunia agama. Berulang-ulang malaikat itu berkata kepada saya, majulah bersama, hendaklah satu pikiran, satu pertimbangan. Kristus adalah pemimpin dan kamu bersaudara, ikutlah Dia. Berjalanlah di dalam terang, sebagaimana Ia di dalam terang. Mereka yang berjalan pada jejak kaki Kristus tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mereka yang memisahkan diri dalam kebebasan yang tidak disucikan, tidak dapat memiliki hadirat dan berkat Allah dalam pekerjaan. Para pekerja dengan mudah dapat menempatkan diri mereka di mana kasih dan kuasa serta hikmat ilahi tidak dapat mencapai mereka, di mana mereka tidak dapat memperoleh pertolongan dalam nasihat, dalam kesukaran dan pencobaan, karena mereka tidak mau mengerti dan menerima dengan sebenarnya harta surga yang limpah. Mereka hendak memuliakan dirinya sendiri dan merasa jalan mereka sendiri yang sempurna dan menjadi mantap dalam kebenaran diri sendiri. Letter 4, 1890, 19 Maret 1890, kepada saudara-saudara di Afrika. Hikmat dari atas. Orang-orang yang diperlukan adalah yang merasa perlu akan hikmat dari atas, orang-orang yang hatinya telah bertobat, yang mengerti bahwa mereka hanyalah makhluk fana yang berdosa, dan harus mempelajari pelajaran mereka di sekolah Kristus sebelum mereka siap untuk menimpa pikiran orang lain. Bila manusia telah belajar bergantung atas Allah, bila mereka memiliki iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa mereka sendiri, maka mereka tidak akan meletakkan beban ke atas bahu orang lain yang akan menyebabkan kesedihan. Letter 83, 1896, 22 Mei 1896, kepada O. Olson. Kepemimpinan serampangan. Engkau menyukai pujian dan keramaian serta menampilkan dirimu sendiri ke depan. Engkau jauh lebih memperdulikan penerimaan dan pujian manusia daripada penerimaan Allah. Engkau memimpin orang-orang lain. Mereka tidak mengetahui kemana engkau memimpin mereka. Bahkan engkau sendiri pun tidak tahu, sebab engkau maju dengan serampangan, tidak menghiraukan, menuruti kata hati, tanpa pertimbangan sehat atau hikmat surgawi. Allah telah memberimu amaran,
Allah telah menasihatimu. Sudahkah engkau gemetar karena firman-Nya? Sudahkah engkau menolak pencobaan? Sudahkah engkau memisahkan dirimu lebih banyak dari pengaruh-pengaruh duniawi? Letter 3, 1882, halaman 3. 1 April 1882. Allah meninggikan yang rendah. Yang paling cocok untuk memikul tanggung jawab dan perintah adalah yang paling menyatakan Allah dalam tabiat, dalam kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan yang kukuh kepada pekerjaan dan perbuatan Allah. Setiap orang sekarang perlu bekerja untuk saudara, untuk sahabat, untuk tetangga, dan untuk orang asing. Menyeret pikiran dari keputusasaannya akan masuk ke sikap dengan menghormati Allah dan menuruti perintah-perintahnya sehingga seorang manusia benar-benar menjadi besar. Selama ia tetap berserah, orang yang dilengkapi Allah dengan pengertian dan kesanggupan tidak akan menyatakan suatu keinginan untuk jabatan yang tinggi, juga ia tidak akan berusaha memerintah atau mengendalikan. Terhadap keperluan manusia harus memikul tanggung jawab, tetapi gantinya mengejar keunggulan. Seorang pemimpin sejati akan berdoa meminta hati yang mengerti untuk mengerti antara baik dan jahat. Prophets and Kings, halaman 30 dan 31. Para pemimpin adalah pelajar-pelajar. Para pemimpin adalah pelajar-pelajar. Mereka yang menerima jabatan tanggung jawab dalam pekerjaan Allah harus selalu ingat bahwa dengan panggilan kepada pekerjaan ini, Allah juga memanggil mereka untuk berjalan dengan hati-hati di hadapannya dan di hadapan sesamanya. Gantinya menganggap itu kewajiban mereka untuk memerintah dan mendikte, serta mengomando. Mereka harus menyadari bahwa mereka sendiri harus menjadi pelajar. Bila seorang pekerja yang bertanggung jawab mempelajari pelajaran ini, semakin cepat ia dibebaskan dari tanggung jawabnya akan semakin baik untuk dia dan untuk pekerjaan Allah. Jabatan tidak pernah memberi kesucian dan kesempurnaan tabiat. Barang siapa menghormati Allah dan memelihara hukum-hukumnya dengan sendirinya akan dihormati. Pertanyaan yang harus masing-masing tanyakan pada diri sendiri dengan segala kerendahan hati ialah, adakah saya layak untuk jabatan ini? Sudahkah saya belajar mengikuti jalan Tuhan untuk melakukan keadilan dan penghakiman? Teladan juru selamat di bumi telah diberikan kepada kita supaya kita jangan berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi supaya masing-masing harus menganggap dirinya sendiri, sama seperti ungkapan Salomo, "Aku masih sangat muda." Testimonies jilid 9 halaman 282 dan 283. Penipuan mematikan. Ada suatu penipuan yang paling menakutkan dan menantikan pada pikiran manusia. Oleh karena orang-orang dalam jabatan kepercayaan dikaitkan dengan pekerjaan Allah, dalam pikiran mereka sendiri, mereka ditinggikan dan tidak mengerti bahwa jiwa-jiwa lain berharga sepenuhnya pada pemandangan Allah, sebagaimana mereka sendiri dilalaikan dan diperlakukan dengan kasar, dilukai, dan disakiti, serta ditinggalkan sampai mati. Testimonies to Ministers halaman 357 dan 358. Toko-toko kawakan sasaran khusus bagi setan. Daud mengetahui bahwa akan memerlukan kerendahan hati, kepercayaan tetap pada Allah, dan kewaspadaan yang tak berkesudahan untuk menahan pencobaan yang pasti akan menimpa Salomo dan kedudukannya yang ditinggikan. Karena toko-toko kawakan seperti itu adalah sasaran khusus untuk panah-panah setan. Patriarchs and Prophets halaman 750 dan 751. Tumbuhkan ketergantungan yang rendah hati. Orang-orang yang dipanggil Tuhan kepada jabatan-jabatan yang penting dalam pekerjaannya harus menemukan suatu ketergantungan yang rendah hati padanya. Mereka tidak boleh berusaha merangkul terlampau banyak kekuasaan, karena Allah tidak memanggil mereka kepada pekerjaan memerintah, melainkan untuk merencanakan dan berembuk dengan teman sekerja mereka.
Setiap pekerja harus menjaga dirinya supaya patuh kepada tuntutan-tuntutan dan nasihat-nasihat Allah. Testimonies jilid 9 halaman 170.